kantong jenazah korban kecelakaan pesawat Trigana Air tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil pada Rabu siang. Kantong jenazah dibawa oleh tim SAR gabungan dengan sejumlah warga Oksibil dari lokasi kecelakaan di Pegunungan Bintang, Papua. Jenazah yang tiba segera diidentifikasi oleh tim DVI Polda Papua yang berada di RSUD Oksibil. Selain 6 kantong jenazah yang tiba, 4 kantong jenazah lainnya masih dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Oksibil. Bila cuaca bersahabat, seluruh kantong jenazah segera diberangkatkan ke Bandara Sentani Jayapura untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu hingga Rabu siang, keluarga dari 51 penumpang pesawat Trigana Air telah menyerahkan data diri keluarga ke tim antemortem Polda Papua. Keluarga dari 3 penumpang lainnya termasuk kru masih belum menyerahkan data kepada pihak kepolisian. Data antemortem kru mekanik yang belum diterima oleh pihak kepolisian atas nama Mario. 51 orang ya, kurang 63, penumpang 49. Terus sisa 1 bulan. Pramugari atau pilot sudah? Pilot pramugari 1 lagi. Yang dengan terkumpulnya data antemortem penumpang dan kru, tim DVI Polda Papua menyatakan siap melakukan proses identifikasi korban. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini Budi. Ya, kabar baru dari Pegunungan Bintang, Papua terkait dengan evakuasi korban Trigana Air sampai malam ini sudah 25 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dari titik jatuhnya pesawat Trigana menuju Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil Pegunungan Bintang. Dari 25 jenazah yang sudah masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil, 4 diantaranya tadi sore sudah diterbangkan menuju ke Sentani untuk dilakukan proses identifikasi selanjutnya di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Sejauh ini untuk sementara karena kondisi di Oksibil sudah malam, maka proses evakuasi jenazah lainnya masih dihentikan sementara waktu karena mengingat kondisi cuaca yang sangat buruk juga sudah malam, dan tentu saja akan semakin menyulitkan tim evakuasi untuk melakukan proses evakuasi melalui darat. Saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil sudah ada 21 jenazah. Sebelumnya 25, 4 sudah diterbangkan dan yang tersisa ada 21 jenazah yang sampai saat ini masih dalam proses identifikasi sementara yang dilakukan oleh pihak DVI Polda Papua beserta tim dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil Papua. Proses evakuasi melalui darat ini akhirnya dipilih sebagai langkah untuk membawa seluruh kantong jenazah ke kota Oksibil karena beberapa tidak bisa dilakukan akibat kondisi cuaca yang sangat buruk. Sejak pagi sampai malam hari kawasan Pegunungan Bintang selalu ditutupi kabut tebal dan menyulitkan helikopter untuk bisa mendekati area jatuhnya pesawat distrik Oskop. Kalau bisa kami gambarkan proses evakuasi melalui darat ini, bagaimana sulitnya tim evakuasi melakukan evakuasi kantong-kantong jenazah ini. Dari lokasi jatuhnya pesawat tersebut, tim evakuasi baik itu dari TNI, Polri, kemudian dari Basarnas dan juga dibantu oleh ratusan warga di Kabupaten Oksibil, mereka harus menggotong kantong-kantong jenazah itu berjalan kaki sekurang-kurangnya 3-4 jam mendekati medan yang sangat berat, tebing-tebing curam, dan juga harus melewati lokasi-lokasi di hutan yang tentu saja sangat sulit dilakukan, apalagi dalam kondisi berkabut. Jarak pandang di hutan sangat terbatas sekali, antara 3-5 meter, sehingga membuat proses evakuasi berjalan sangat lambat melalui darat. Setelah menempuh 4 jam perjalanan
perjalanan tim evakuasi baru kemudian bisa tiba di pos pertama yang merupakan titik kumpul terdekat dari lokasi jatuhnya pesawat. Lalu selanjutnya dari pos tersebut jenazah-jenazah ini dibawa dengan menggunakan kendaraan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil untuk proses identifikasi awal sebelum selanjutnya akan dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura, Papua. Bila kondisi cuaca membaik, diharapkan besok proses evakuasi dari lokasi jatuhnya pesawat Trigana ini bisa rampung seluruhnya. 54 korban semuanya bisa dibawa ke Oksibil dan secara bertahap akan diterbangkan menuju ke Sentani. Ada beberapa alternatif untuk dibawa ke Sentani, diantaranya dengan menggunakan helikopter Mi-17 milik TNI Angkatan Darat, kemudian juga dengan menggunakan pesawat-pesawat perintis seperti pesawat milik Trigana sendiri yang nanti akan membawa seluruh jenazah ini menuju ke Sentani untuk kemudian dilakukan proses identifikasi lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Proses identifikasi lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini memang harus dilakukan karena kondisi jenazah sulit dikenali. Dari informasi yang kami dapatkan dari tim evakuasi yang baru saja kembali setelah mengantar kantong-kantong jenazah ini menyebutkan bahwa dari 54 jenazah ini hanya sedikit sekali, sekitar 8 jenazah saja yang bisa dikatakan masih mudah untuk dikenali secara fisik, sementara yang lainnya sangat sulit untuk dikenali, bahkan karena kondisinya terbakar akibat ledakan dari pesawat tersebut saat nabrak pegunungan. Ini yang harus dilakukan proses identifikasi lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Awalnya memang ada skenario bahwa proses identifikasi ini dilakukan di 2 tempat, satunya di Rumah Sakit, yang satunya lagi di Rumah Sakit Umum, maksudnya di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk korban-korban yang berasal di luar dari Kabupaten Oksibil. Namun karena kondisi jenazah yang sulit dikenali, maka tim evakuasi memutuskan untuk proses identifikasi seluruhnya harus dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Sementara untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil hanya menjadi tempat transit dan identifikasi sementara untuk mempermudah proses identifikasi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura nantinya. Awalnya memang skenario evakuasi udara ini sangat diharapkan bisa dilakukan oleh tim SAR di sini, mengingat kondisi jenazah yang sudah rapuh, bisa disebutkan demikian. Maka evakuasi udara diharapkan kondisinya bisa lebih terjaga dan memudahkan tim identifikasi di rumah sakit. Karena apabila dilakukan evakuasi melalui darat dengan medan yang berat, diharapkan dikhawatirkan ini akan membuat kondisi jenazah bisa rusak lagi, sehingga proses identifikasi ini akan menjadi sulit. Namun dengan berbagai pertimbangan, karena bila menunggu kondisi cuaca yang selalu tidak stabil seperti ini, akhirnya dengan berbagai upaya evakuasi darat ini dilakukan. Dalam evakuasi ini tidak hanya melibatkan tim SAR, TNI, Polri, Basarnas, dan lain-lain, juga melibatkan ratusan warga. Ada sekitar 300 warga Oksibil yang ikut serta bahu-membahu mengangkat kantong-kantong jenazah tersebut dari lokasi. Warga-warga ini dilibatkan karena memang ini adalah merupakan daerah mereka, dan warga tentunya lebih paham mengenai kontur dan juga hutan-hutan di kawasan Pegunungan Bintang ini. Demikian Divi dan Anggi. Ya, Budi Julukifli dari Pegunungan Bintang, Papua. Tadi memang kendala untuk evakuasi, kita lihat perjalanan darat saja ditempuh dengan jarak sekitar waktu 3 jam. Kemudian dari udara cuaca sangat buruk bisa nangis. Benar sekali, dan itu dievakuasi harus mengangkut jenazah berjalan kaki selama 3 dan 4 jam.
pendek bila kabut menyelimuti kawasan pegunungan Bintang Papua ini. Dalam kondisi kabut tebal, biasanya tim evakuasi hanya bisa memiliki jarak pandang sekitar 3-5 meter, kemudian juga diperparah dengan medan yang sangat berat sehingga upaya melakukan evakuasi cukup mengalami kendala yang besar bagi tim evakuasi. Kantong-kantong jenazah dari lokasi jatuhnya pesawat. Perjalanan darat dari lokasi titik jatuhnya pesawat menuju ke titik kumpul di lokasi sekitar distrik Oskop tersebut membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam perjalanan darat. Setelah tim berhasil membawa jenazah dari titik jatuhnya pesawat menuju ke titik kumpul di Oskop, selanjutnya dibawa dengan menggunakan kendaraan menuju ke rumah sakit umum daerah Oksibil untuk menjalani proses identifikasi selanjutnya. Tim SAR di sini optimis bahwa besok diupayakan agar seluruh jenazah, 54 jenazah penumpang dan juga kru pesawat Trigana ini bisa dievakuasi. Evakuasi ini berhasil juga karena warga di Oksibil juga memberikan bantuan yang sangat besar. Ada ratusan warga tadi yang dilibatkan dalam proses evakuasi membawa kantong-kantong jenazah tersebut. Untuk setiap kantong jenazah itu dibawa oleh sedikitnya 15 orang. Ini karena kondisi alam yang sangat berat sehingga membutuhkan personil yang lebih banyak lagi agar bisa secara bergantian dan proses evakuasi melalui darat ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Demikian, Dita. Ya, Budi, mengingat waktu sudah malam di sana, artinya kantong-kantong jenazah sisa lainnya di sana akan kembali dievakuasi pada pukul berapa esok hari? Ya, tentu saja malam ini untuk sementara berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, maka proses evakuasi dari titik jatuhnya pesawat itu kemungkinan akan dihentikan dan nantinya besok pagi akan kembali dilanjutkan oleh tim SAR. Biasanya pagi-pagi sekali pukul 6 atau pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, proses evakuasi selanjutnya akan dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama warga untuk membawa seluruh kantong-kantong jenazah tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil. Nanti setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil ini akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk selanjutnya diidentifikasi lebih lanjut oleh tim DVI yang ada di sana untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Memang Polda Papua terkait dengan insiden jatuhnya pesawat Trigana ini sudah tim DVI untuk melakukan identifikasi. Tim DVI pertama bertugas di Oksibil, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil untuk melakukan identifikasi di sini, dan tim yang lain bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Demikian, Dita. Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas informasi Anda. Tentunya kami dan juga para keluarga akan terus menginginkan begitu perkembangan terbaru dari sana terkait dengan proses identifikasi nantinya ketika di Polda oleh tim DPI. Terima kasih. Dan tentunya kita beralih ke kabar lainnya.